Jumlah pengguna internet dan media sosial yang semakin tinggi membuat informasi berkembang begitu cepat. Lewat dunia maya, seseorang juga dapat terhubung dengan orang di belahan dunia manapun untuk berbagi berbagai hal. Seiring perkembangannya, media sosial kini bukan hanya menjadi tempat sekedar untuk bertukar kabar dan memperoleh informasi. Media sosial kini juga telah digunakan sebagai alat kampanye gerakan sosial. Selain itu, kepopuleran sosial media dianggap sebagai sebuah kecanggihan teknologi yang dapat membuat kegiatan filantropi seperti penggalangan dana dan donasi semakin mudah untuk dilakukan. Bahkan keberadaan media sosial kini bisa dikatakan telah menggeser fungsi panti asuhan, panti jompo atau yayasan sosial lainnya. Kini beragam situs donasi terus berkembang dan siap menampung dana dan bantuan dalam bentuk lain dari para netizen. Baru-baru ini juga muncul gerakan mengumpulkan donasi untuk Ibu Saini di Banten. Hanya dalam waktu beberapa hari, netizen berhasil mengumpulkan dana yang mencapai 170 juta rupiah. Banyak pula masyarakat yang tidak berani mendonasikan hartanya lewat media sosial. Sebab tidak sedikit kasus penipuan berkedok donasi terus terjadi di dunia maya. Lalu bagaimana cara bijak berdonasi di media sosial? Langkah apa yang seharusnya dilakukan sebelum memutuskan berdonasi di media sosial? Dan perlukah adanya pengawasan terhadap hal ini? Ya, ini adalah sebuah kasus yang memang sangat menyedot perhatian dari masyarakat sendiri ya. Viral ya di media Betul sosial. sekali. Dan tentu saja untuk membahas hal ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber, diantaranya adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Bapak Hartono Laras. Selamat siang Pak Hartono Laras, terima kasih sudah hadir. Selamat siang, Kemudian Pak. juga ada pengamat media sosial Mas Arief Hidayat. Selamat siang. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Saya ke Pak Hartono Laras terlebih dahulu. Pak Hartono, bicara soal organisasi atau perorangan yang diperbolehkan untuk menggalang dana amal lah ya dari masyarakat, sebetulnya regulasinya ataupun persyaratannya apa saja sih Pak Hartono? Iya, persyaratannya sangat mudah ini. Ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 80. Jadi kita berterima kasih, kita mendorong untuk seluruh ya, apakah personal, kemudian organisasi, lembaga, termasuk juga media, cetak, online, kemudian juga elektronik itu untuk terus kita tingkatkan dalam rangka upaya menggali potensi dan sumber kedermawanan sosial dari seluruh masyarakat untuk mengatasi dan membantu masalah-masalah sesama gitu. Karena tidak mungkin pemerintah sendiri untuk menangani berbagai masalah yang luar biasa, sangat kompleks ya, terus bertambah meningkat. Oleh karena itu peran masyarakat. Nah, oleh karena itu maka kita ingin agar dalam pengumpulan dan kemudian penyalurannya ini bisa lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu maka perlu ada izin. Oke. Mengenai Ya. izin sendiri Pak, untuk kemudian pengumpulan donasi di media sosial kan sifatnya lebih spontan seperti Ya. itu. Dan kemudian dalam waktu yang singkat kemudian dibutuhkan dananya. Apakah seperti itu juga membutuhkan izin ketika kemudian mungkin perseorangan, misalnya saya ingin mengumpulkan donasi untuk ada kemudian bayi yang membutuhkan operasi dalam waktu dekat seperti itu. Apakah juga perlu membutuhkan izin? Ya, kalau itu sifatnya untuk keagamaan, kemudian untuk lingkungan terbatas, komunitas terbatas, dan juga atas dasar untuk katakanlah kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian, itu silahkan saja. Tetapi begitu kita mengumpulkan untuk masyarakat, maka masyarakat berhak untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana uang yang sudah terkumpul itu kemudian bisa disalurkan ke sesuai dengan apa yang ditujukan awalnya. Kita melihat sebenarnya untuk yang terkait dengan yang rutin itu justru sedikit, 22,5%, kemudian 77,5% itu adalah untuk hal yang sifatnya insidensial gitu, untuk pengumpulannya. Jadi ini sekalian juga menjadi sebuah edukasi untuk masyarakat apabila memang ada perseorangan ataupun organisasi yang menggelar aksi penghimpunan dana sosial. Salah satu indikator utamanya supaya memang tidak tertipu ataupun tidak terkecoh adalah harus ada izin terlebih dahulu. Kalau Betul. tidak ada izin,
Ya, kalau mungkin itu- indikatornya ini adalah salah satu aktivitas menggalang dana yang palsu atau fiktif gitu. Bukan, itu sebenarnya karena tidak berizin maka kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu mudah sekali sebenarnya kita akan berikan selama 3 bulan, kalau perlu diperpanjang untuk izin. Dan itu sudah berjalan selama ini sebenarnya. Baik. Supaya masyarakat yang menyumbang itu nanti bisa punya hak untuk mengetahui sejauh mana sumbangan yang diberikan Izin itu ini untuk dalam bentuk nomor atau bagaimana ya Pak izin nantinya? itu ya mengajukan saja ke kalau itu lingkupnya hanya kabupaten kepada dinas sosial kabupaten, Oke. kemudian atau kota, kemudian kalau lingkupnya provinsi itu ke dinas sosial provinsi atau Pak Gubernur ya. Kemudian kalau itu lingkupnya sudah lintas provinsi Oke. itu ke Kementerian Sosial. Itu Kalau- hanya baik. mencantumkan nama daripada organisasi, keanggotaan siapa yang bertanggung jawab, Ya. kemudian untuk atas nama apa, tujuan apa. Ya. Dan itu juga berlaku untuk personal. Bisa untuk berlaku personal bisa. Oke, dan gitu. itu juga berlaku untuk Ya. yang situs-situs Pokoknya yang di luar kegiatan-kegiatan keagamaan, Oke. kemudian yang sifatnya terbatas, ya, tidak melibatkan masyarakat yang banyak. Ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ya seperti pembangunan masjid, Oke. gereja dan lain sebagainya itu silakan aja. Baik, Ya. Mas Arief ternyata berdonasi di media sosial itu tidak bisa spontan begitu saja, ternyata harus melewati izin sebetulnya. Ini sepengetahuan mengenai media sosial harus ada izinnya. Untuk netizen sendiri sudah berapa tahunya seperti itu? Fakta yang ada di lapangan ya, sebenarnya untuk yang masalah donasi pengumpulan dana melalui media sosial di Indonesia sudah dilakukan sudah agak lama ya, sekitar 6 tahun lalu. Waktu kita ingat waktu kasus Prita. Nah, kasus Prita itu kan spontan tuh lewat Twitter Iya, tuh. betul. Itu kalau kejadian spontan yang tidak berkelanjutan biasanya itu spontan tidak ada izin. Tapi yang berkelanjutan misalnya untuk pembangunan asrama untuk Iya. yatim piatu ya Oh, itu harus ada dilaksanakan izin. oleh izin yayasan atau apa gitu di situ. Oke. Tapi kalau secara individu misalnya menggalakkan karena ngelihat satu Iya, kejadian, betul. nah itu langsung spontan gitu. Baik. Yang jadi persoalan sekarang pertanggungjawabannya. Iya, Betul. Apakah transparansi. dana yang masuk dari masyarakat itu semua diumumkan, Oke. semua didistribusikan kepada yang berhak tadinya. Oke, kalau dilihat dari kemampuan netizen sendiri untuk melakukan cross check sebelum mendonasikan dananya, walaupun ini bersifat spontan gitu ya, sebetulnya seberapa maksimal ini dilakukan gitu? Sebenarnya gini, yang melakukan donasi donatur ini sebenarnya tidak mendalami lebih jauh. Apa yang tentang kasusnya gitu ya, seperti itu. Mereka hanya tergerak dengan isu media sebenarnya banyaknya. Oke. Tergerak dengan isu media bahwa ini perlu dibantu. Tapi setelah dibantu, biasanya akhirnya kan ada yang kecewa. Oh kok dana ini digunakan bukan untuk tujuan itu gitu, tujuan itu. Kan banyak kasus Atau misalnya si penerima donasi tidak seperti yang masyarakat yang diharapkan bayangkan. oleh donaturnya. Jadi artinya kalau kita harus mencermati mana kemudian akun yang memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, bagaimana Mas Arief? Kita nggak bisa telusuri lah, karena itu kan spontan dari pengguna sosial media. Siapapun bisa. Yang tadi misalnya ngelihat isu itu layak untuk diangkat sebagai penggalangan dana langsung di situnya. Iya, Pak Hartono, kalau bicara soal pengawasannya sendiri terhadap tadi perseorangan lewat media sosial gitu. Artinya kan ini sebisa mungkin kedermawanan masyarakat tidak disalahgunakan gitu, dan masyarakat akhirnya tidak merasa dibodohi. Nah, pengawasannya terhadap situs akun-akun Twitter dan lain sebagainya itu seperti apa? Kalau dari dinas sosial sendiri? Ya sebenarnya kita punya dinas sosial di tingkat kabupaten kota, kemudian di provinsi. Dalam kaitannya dengan pemantauan sebenarnya hanya untuk supaya memberikan satu jaminan bahwa uang yang dikumpulkan masyarakat yang begitu banyak, masyarakat memiliki ekspektasi untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan daripada pengumpulan ini bisa dijamin atau bisa dilakukan dengan baik. Itu aja sebenarnya. Oleh karena itu maka kita juga dalam tim itu ada YLKI, ya, kemudian ada dari Kementerian Agama, kemudian juga dari kepolisian sebenarnya untuk kaitannya dengan masalah untuk pengumpulan uang dan barang melalui berbagai kegiatan. Secara khusus saya katakan untuk media memang
lebih banyak untuk media cetak. Kemudian ada TV, radio, baru media online itu masih sedikit sebenarnya. Kan itu sifatnya masih sangat spontan gitu untuk kegiatan-kegiatan. Tapi kan ini kan eranya digitalisasi, Iya. Pak Hartono. Artinya sebetulnya media sosial ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar sekali seperti itu. Dan ini sudah beberapa kali terbukti kan. Nah, kita lihat bagaimana kemudian potensi para netizen untuk kemudian menyalurkan rasa kemanusiaannya lewat sumbangan seperti itu. Bagaimana kemudian upaya dari pemerintah, mungkin dari Kemensos itu untuk melindungi niat baik netizen ini agar kemudian tujuan donasinya langsung tepat sasaran nih Pak. Ya, justru karena itu kita ketentuan itu untuk memberikan juga masyarakat perlindungan juga kepada penyelenggara sebenarnya. Dan cukup disampaikan aja bahwa kami akan melakukan pengumpulan donasi untuk kegiatan-kegiatan apa misalkan. Itu nanti kita akan terus lakukan layanan dan kemudian kita berikan satu izin. Oke, baik. Ya. Ya, saya ke Mas Arief terlebih dahulu. Sebetulnya kita jeda sejenak. Kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Line Talk.